Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herzban Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumpulkan sejumlah menteri, kurator, dan perwakilan serikat pekerja atau serikat karyawan dari PT Sritex di Istana. Setelah bertemu dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menyatakan dalam 2 pekan lagi karyawan Sritex itu bisa kembali bekerja atau akan kembali bekerja. Namun pada saat yang bersamaan ini saya sungguh terkejut ini ya. Karena dalam rapat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Sukoharjo dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta, salah seorang kurator PT Sritex menyatakan sampai saat ini belum ada satupun investor yang melirik atau bahkan masuk untuk mengambil alih operasional Sritex. Investor nggak ada, belum ada sama sekali. Itu kata salah satu kurator Nur Hidayat. Meskipun belum ada kepastian, Nur Hidayat mengakui kurator sudah berkomunikasi dengan sejumlah investor potensial. Kalau komunikasi ya sebatas komunikasi aja, nggak ada yang lain. Oh ini Sritex udah pilot, mungkin ada yang mau, kata Nur Hidayat. Pernyataan Nur Hidayat ini jelas sangat membingungkan ya dan bertentangan dengan pernyataan dari para menteri tadi ya. Karena dalam jumpa pers bersama Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, perwakilan kurator dan serikat pekerja, secara tegas tadi kan Mensesnek Prasetyo dan juga Menteri Tenaga Kerja Yasserli menyatakan dalam 2 pekan lagi seluruh karyawan Sritex sebanyak 8.000 orang itu akan bekerja kembali. Tapi kalau saya bacakan datanya sebenarnya bukan hanya 8.000 ya, tadinya itu 10.669 orang karyawan Sritex itu yang di PHK. Supaya nggak bingung ya, saya ajak Anda untuk menyimak jumpa persnya tersebut ya. Ini agak panjang tapi coba kita perhatikan ya apa yang disampaikan oleh 2 orang menteri tadi dan kemudian apa yang disampaikan oleh kurator. Jadi mana sebenarnya yang benar ini? Pada hari ini kami semua berkumpul atas petunjuk dari Bapak Presiden, Menteri BUMN, kemudian Menteri Tenaga Kerja, teman-teman kurator dan teman-teman koordinator serikat pekerja dalam rangka kita berdiskusi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex. Atas petunjuk Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex. Bapak Presiden berkali-kali memberikan pengarahan kepada kami untuk dicarikan jalan keluar supaya teman-teman pekerja di Sritex dapat diperhatikan, dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex. Oleh karena itu, siang hari ini izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal yang nanti akan kami minta teman-teman kurator, kemudian teman-teman asosiasi pekerja Sritex dan nanti Pak Menteri Tenaga Kerja untuk menyampaikan rencana penyelesaian solusi terbaik terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex. Saya kira silahkan, kami persilahkan Mbak dari PT Kurator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Sadikin, saya salah satu tim kurator dari PT Sritex Group. Di sini saya mewakili PT Sritex, saya mewakili kurator, tim kurator. Saya akan menyampaikan bahwa dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat, yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pilot dan menjaga aset agar tidak turun nilainya. Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga yang investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja
yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. Dan juga kurator akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak daripada buruh, yang mana pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari tim kurator. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Mas Slamet mewakili Asosiasi Pekerja Sritex. Monggo, silakan. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Kaswanto selaku Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rapat koordinasi hari ini tadi sudah kami sampaikan harapan dari para pekerja Sritex Group yang kemarin sudah terkena PHK, yaitu agar kembali dibuka pabrik PT Sritex untuk menampung teman-teman buruh yang ter-PHK karena kasus kepailitan. Nah, di dalam rapat koordinasi hari ini kami mendengar secara langsung bahwa untuk pembukaan kembali PT Sritex itu akan diputuskan dalam 2 minggu ke depan. Nah, harapan kami nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, ex-Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu untuk di pekerjaan yang baru. Tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari. Dan karena kami juga selaku koordinator, maka nanti beberapa teman serikat pekerja di masing-masing perusahaan yang terdampak akan kami informasikan juga terkait kabar baik, kabar gembira ini, respon cepat dari pemerintah, dari kami yang selalu berusaha bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada kami buruh Sritex itu bisa direalisasikan dalam 2 minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Slamet. Terakhir kami beri kesempatan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan penjelasan beberapa hal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mensesnek. Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih tentunya atas dukungan Bapak Presiden, Bapak Mensesnek, Bapak Menteri BUMN, tidak lupa juga Bapak Menko Perekonomian dalam penanganan kasus PT Sritex Group. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pernyataan salah satu kurator tadi, Nurma Sadikin, kita sama sekali nggak ada ya pernyataan akan mempekerjakan kembali 8.000 karyawan itu. Tadi kan dia menyatakan skemanya itu akan menyewakan alat-alat berat. Jelas ini beda dengan yang dimaksud oleh Mensesnek maupun Menaker.
Kalau hanya menyewakan alat-alat berat itu kan artinya ini hanya parsial. Lagi pula kan kalau tekstil itu yang dimaksud alat berat itu apa gitu ya? Apakah itu alat berat itu kalau pemahaman kita alat berat itu ya alat-alat yang digunakan untuk di lapangan. Sementara ini kan kalau ini pabrik itu yang melibatkan para pekerja di dalam pabrik ya. Nah, soal ini kemudian ternyata ditanya kembali oleh media oleh dalam jumpa pers itu ya. Prasetyo diminta ketegasannya apakah semua karyawan PT Sritek akan bisa bekerja kembali. Tapi Pak Prasetyo kan tidak bisa menjawab secara pasti tadi. Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritek, kurang lebih ada 4 perusahaan, Mas Selamat ya. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru, namun kita berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti. Artinya PT Sritek tetap akan bergerak di bidang tekstil gitu. Saya kira begitu. Ini kelihatannya wartawan masih penasaran. Kembali itu ditanya soal kepastian mereka bisa bekerja kembali dan kemudian Mensesnek itu meminta Nurma Sadikin salah satu kurator untuk menjawabnya. Salah satu kurator yang hadir ya tadi itu ya. Terkait dengan nanti rekrutmen itu akan dibuka oleh penyewa yang baru. Jadi ini skemanya adalah disewakan oleh penyewa yang baru. Maka dari itu tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang tim kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang akan yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa. Dan saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi. Seperti itu. Nah, tadi kan Norma memang tidak menyebut soal jumlah 8.000 ya. 8.000 karyawan akan bekerja kembali. Dia menyatakan masih negosiasi dengan investor. Jadi sebenarnya ini ya persis seperti yang dia katakan oleh Nur Sadikin tadi, Nur Hidayat ya, yang tadi menyatakan bahwa mereka itu masih belum ada itu investor yang memastikan masuk gitu. Prasetyo ini juga ketika ditanya siapa nama investornya, dia nggak bisa menjawab, termasuk soal BUMN yang masuk. Belum tahu kalau investornya. Yang pasti tadi teman-teman tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat. Jadi skemanya seperti tadi sudah disampaikan, ini akan disewa, kemudian secara paralel teman-teman atau karyawan-karyawan PT Sritek akan didata kembali untuk nantinya ya akan ikut bekerja kembali, akan dipekerjakan kembali. Kira-kira begitu. Terima kasih, cukup ya. Ini saya kira harus hati-hati ya, ini kan isu sangat sensitif ya, karena yang di PHK banyak sekali, dan kemudian ini terjadi di bulan Ramadan menjelang Hari Raya gitu ya. Kan tadi saya sebut kalau sebelumnya datanya kan 10.669, tapi kita peganglah pernyataan dari tadi, para menteri tadi, 8.000 orang karyawan Sritek. 8.000 pun tetap banyak sekali ya, dan mereka ini pasti sangat berharap dan bisa kembali bekerja ya. Mendengar jumpa pers ini kan, ini pasti mereka seperti mendapat angin surga ya. Kalau sampai kemudian dikecewakan ini bisa bahaya, karena Ketua Partai Buruh Said Iqbal itu mengancam hari Rabu tanggal 5 Maret ini dia akan menurunkan ribuan buruh untuk berunjuk rasa kalau kemudian tidak ada kepastian nasib dari para buruh Sritek. Nah, apakah ini soal pernyataan dari para menteri ini bisa dianggap sebagai kepastian? Saya kira kok bukan ya. Ini kalau sampai dalam 2 pekan nggak terbukti ini ya bahwa 8.000 orang itu bekerja kembali, ya kredibilitas pemerintah itu akan makin terpuruk ya. Rasanya sih saya kira kok pesimis ya, ada investor yang mau take over kembali operasional Sritek gitu ya. Dengan begitu dia akan bekerja penuh kembali seperti sebelumnya dan bisa menampung 8.000 tenaga kerja, karena industri tekstil ini kan sedang jeblok ya. Bukan hanya Sritek, karena udah ribuan karyawan lain di sejumlah pabrik tekstil yang juga di PHK, terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya. Memang Sritek ini yang paling gede, tapi gabungan dari beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK itu jumlahnya juga mencapai 11.000 orang. Ini juga jumlah yang sangat banyak. Kalau menyimak tadi pernyataan dari salah satu kurator tadi, Nurma Sadikin, tadi kan opsinya sekali lagi menyewakan alat berat. Jadi nggak mungkin ya nampung sampai 8.000 karyawan seperti yang dikatakan oleh Mensesnek dan Menaker. Saya jujur berharap bahwa yang benar itu Pak Menaker dan Pak Mensesnek ya, bukan Mbak Nurma ya. Tapi kok itu rasanya too good to be true ya. Ada pengusaha atau ya ada investor yang tiba-tiba langsung masuk mengambil alih, take over seluruh operasional dari PT Sritek di tengah situasi yang sedang sangat tidak bersahabat buat industri tekstil seperti saat ini. Saya Herzbun Arif
dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.